Tentu Ya. ini akan menimbulkan persepsi negatif ya, tidak bisa dihindari. Bahkan tanpa putusan ini pun kecenderungan negatifnya ya proses pencalonan Gibran itu makin hari makin membesar gitu. Perjalanannya seperti apa, mekanismenya apa, tata caranya seperti apa, makin semarak lagi isu soal dinasti politik itu makin membuat elektabilitas Pak Prabowo alih-alih naik yang ada adalah turun begitu. Dan turunnya itu jelas mengimbas kepada dua pasangan calon presiden yang lain. Dalam hal ini adalah Anies Baswedan maupun Pak Ganjar. Pak Ganjar seperti survei terakhir itu bahkan sudah mulai unggul ya, meskipun di margin error dari Pak Prabowo. Sementara Anies bahkan sekarang sudah mulai mendapatkan setidaknya 3-4% ya pasca peristiwa ini terjadi gitu. Ya, halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan, kali ini dalam Tribun News on Focus. Tribuners, kemarin Selasa 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK memutuskan mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi buntut perkara putusan nomor 90/PUU-21/2023 tentang batas usia Capres-Cawapres. Selain itu, MKMK juga menjatuhi sanksi kepada Anwar Usman untuk tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatan berakhir. Anwar Usman pun tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perselisihan hasil Pilpres, pemilu legislatif, dan pilkada yang berpotensi timbulnya benturan kepentingan. Adapun terhadap hakim konstitusi lainnya yang menjadi terlapor, MKMK hanya menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tulisan. Meski Anwar Usman diberi sanksi paling berat, kini muncul gelombang desakan agar Anwar Usman mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi. Dengan adanya perkara yang terjadi di tubuh MK ini, apakah MK masih dipercaya oleh masyarakat untuk menangani sengketa yang mungkin terjadi di pemilu 2024? Tribuners, saat ini kita sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, untuk membahas terkait hal ini. Halo Bang Ray, apa kabar? Baik, sejauh ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Ray, ini kita bicara soal putusan MKMK kemarin nih Bang. Banyak sekali nih publik yang menyoroti perkara ini Bang. Setelah diputuskan kemarin, apa yang Abang bisa tangkap dari respons publik terhadap putusan MKMK ini? Ya secara umum senang ya, merasa tiba-tiba mendapatkan lagi semacam keadilan gitu, meskipun tentu tidak sepenuhnya puas ya, karena kelihatan apa namanya itu ya, harapan publik itu sampai kepada pemecatan tidak hormat ya kepada yang bersangkutan, karena dianggap itu tadi memang juga dalam keputusan Mahkamah Konstitusi dicerminkan telah terjadi pelanggaran etika berat gitu ya. Tapi seperti kita ketahui sanksinya hanya mencopot yang bersangkutan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi gitu ya. Tapi saya kira masyarakat juga bisa memahami pilihan itu setelah ada penjelasan dari Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dalam ini Pak Jimli gitu ya. Beliau kan menjelaskan kepada kita kesulitan untuk menetapkan adanya sanksi itu, mengingat kalau sanksi seberat itu diberlakukan punya potensi untuk kemudian digugat lagi, dibanding lagi oleh yang bersangkutan, sehingga alih-alih kemudian yang bersangkutan mendapatkan sanksi, malah yang ada boleh jadi dibanding atau di peradilan banding boleh jadi malah beliau dipulihkan kembali ya sanksinya dan sebagainya itu gitu, sehingga kelihatan pilihan yang paling realistis, yang paling mungkin, yang tidak akan menimbulkan berbagai kerumitan setelahnya itu adalah memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, penjelasan itu saya kira cukup dipahami ya oleh masyarakat, meskipun pada akhirnya apa namanya itu banyak kekecewaan disebabkan ada seolah sanksi yang tidak terlalu seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan gitu. Tapi dengan penjelasan itu saya kira juga cukup membuat masyarakat paham, sehingga kita lihat sekarang ya selesai gitu, sampai kemudian Pak Anwar Usman seperti kita ketahui barusan saja membuat pernyataan sikap ataupun konferensi pers tentang sikap beliau terhadap putusan itu,
yang pada pokoknya putusan itu hanya upaya menjatuhkan wibawa beliau, ya kan, menjatuhkan harkat beliau, tidak objektif, kira-kira begitulah, dilakukan dengan tidak menjunjung asas-asas yang berlaku di peradilan kehormatan Mahkamah Konstitusi gitu ya, sehingga beliau sampai pada kesimpulan tidak harus mundur dari jabatan beliau sebagai hakim konstitusi gitu. Oke, Bang Rey. Nah, dengan dilengsarkannya Anwar Usman ini dari posisi Ketua MK nih, Bang, bisa saja mungkin dikatakan mendelegitimasi keabsahan Gibran sebagai calon wakil presiden. Bagaimana menurut Abang? Kalau secara legal nggak bisa kan, dan itu juga ditegaskan oleh Mahkamah Kehormatan, ya, Mahkamah Konstitusi gitu, karena mereka tidak akan sampai ke substansi putusan dari proses peradilan yang dianggap cacat itu gitu ya. Nah, saya sih ngerti cara berpikirnya Pak Jimli ya, karena saya lumayan mengenal beliau sejak saya kira sudah hampir lebih dari 17 tahun, 18 tahun ya, berguru kepada beliau itu. Beliau itu sangat inilah menurut saya konstitusionalitas banget gitu. Jadi seringkali beliau mengatakan ya kepada kita itu, itulah pentingnya ya hati-hati dalam memutus perkara itu. Kenapa? Karena kalau sebuah keputusan itu dibuat, itu nggak bisa ditarik lagi. Nah, apa akibatnya? Ya akibatnya akan kalau keputusan itu sebetulnya tidak tepat, tidak pas, ya itu akan sangat merugikan orang dan itu akan beban sejarah dari hakim yang bersangkutan. Itu selalu ya diingatkan kepada kita. Oleh karena itulah hakim-hakim itu harus betul-betul ya menjaga jangan sampai putusan mereka itu membuat hak orang lain itu tercerabut, terambil, tereksekusi, macam-macam itu gitu. Makanya kan ada muncul istilah itu, lebih baik membebaskan seribu tahanan daripada menghukum satu orang dengan cara yang tidak tepat gitu. Kan itu ada pemio di dalam hukum itu begitu gitu. Nah, dalam konteks itulah saya juga menduga putusan ini nggak akan sampai ke soal pengguguran putusan nomor 90 itu ya. Tapi kan sekarang dibuka jalannya dengan melakukan gugatan ulang terhadap putusan itu, karena dianggap putusan itu adalah hukum baru, ya, ketentuan baru gitu. Nah, saya kira itulah caranya yang dimungkinkan dan juga caranya yang beradab dan tidak perlu menimbulkan lagi semacam kegaduhan, yaitu dilakukan pengujian ulangnya. Saya tahu hari ini mulai dirapatkan ya untuk dilihat ya syarat-syarat formilnya mencukupi apa tidak gitu. Mudah-mudahan ya kita lihatlah perkembangannya, apakah akan ada terobosan lagi dari Mahkamah Konstitusi atau tidak, ya kita lihat prosesnya dalam beberapa waktu ke depan gitu. Baik. Nah, terkait putusan MK soal batas usia capres-cawapres ini, Bang, ini kan bisa berubah karena dianggap dalam tanda kutip ilegal. Publik menilai seperti itu. Dengan sanksi yang diberikan terhadap Ketua MK kemarin, apakah mungkin menurut Abang? Ya. Jadi kalau tadi kita menyebut bahwa secara legal tidak mungkin menolak lagi putusan Mahkamah Konstitusi ini, tetapi dia secara moral ya tentu berimplikasi terhadap cacat moralnya pengajuan itu gitu. Nah, cuma kan cacat moral ini bukan jadi syarat administrasi ya. Syarat administrasinya itu ya mencukupi usia, pernah punya jabatan gitu kan kira-kira ya, dan sebagainya gitu. Jadi, nah kalau cacat moral ini tergantung kepada pemilihnya nanti untuk menilai apakah mereka misalnya mendukung ya, memilih ya calon presiden wakil presiden yang prosesnya dianggap lahir dari sebuah proses hukum yang cacat moral gitu. Kenapa disebut cacat moral? Ya karena dibuat diputuskan karena diduga adanya intervensi yang masuk dalam proses penerbitan aturan itu atau penerbitan ketentuan itu begitu. Yang itu dibuktikan melalui ya proses peradilan etik yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi kalau dilihat dari aspek legal formalnya ya nggak ada masalah lagi karena ketentuan itu berlaku kan. Tapi kalau dilihat dari aspek moral etiknya ya ini tentu saja bermasalah karena ada proses pembuatan
aturan yang mengakibatkan ya dalam hal ini tentu saudara Gibran dapat dicalonkan sebagai calon wakil presiden dari sebuah putusan yang dinilai oleh Mahkamah Konstitusi, oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi penuh dengan intervensi gitu. Baik, Nah itu berarti kembali masyarakat yang ujung-ujungnya ya masyarakat lah yang akan menilai, ujung-ujungnya masyarakat lah yang tadi kan berulang kali disebutkan oleh Pak Anwar Usman juga ya, ujung-ujungnya kan masyarakat yang memilih. Nah ya tinggal kita serahkan kepada masyarakat apakah mereka akan tetap memilih orang yang bersangkutan atau tidak, ya terserah mereka. Baik, berarti diserahkan kembali ke publik ya Bang ya? Ya. Bang Rey, ini apakah keputusan MK ini bisa dikatakan menguntungkan dua kandidat pasangan Capres-Cawapres dan menimbulkan persepsi lain nih kepada kandidat Prabowo Gibran? Ya, saya mulai dari yang Anda tanyakan di belakang ya. Tentu ini akan menimbulkan persepsi negatif ya, tidak bisa dihindari. Dan bahkan tanpa putusan ini pun kecenderungan negatifnya ya proses pencalonan Gibran itu makin hari makin membesar gitu di mata masyarakat kan. Kalau kita lihat misalnya di survei, awal-awal survei yang dilakukan baik oleh seingat saya ya LSI maupun indikator saat itu menyebut tingkat penerimaan publik terhadap putusan itu masih tinggi di atas sekitar 60% gitu. Tapi ada setelah terjadi pemberian informasi yang cukup terhadap prosesnya seperti apa, ya mekanismenya seperti apa, ya makin dekat definisi orang terhadap apa yang disebut dengan dinasti politik gitu kan. 2 hari setelah itu saya Kompas membuat rilis juga terkait dengan pandangan publik teratas situasi yang berkembang itu. Justru yang terjadi angka yang sebaliknya kan, makin meningkat masyarakat yang menganggap proses itu penuh dengan nuansa dinasti dan oleh karena itu mereka menyatakan tidak suka pada prosesnya ataupun pada caranya. Dan survei Kompas itu saya kira diperkuat lagi oleh survei Carta Politika yang dirilis 2 hari sebelum ini ya, yang juga menyebut angka yang sama. Tingkat ketidaksukaan publik terhadap dinasti politik makin menguat, mencapai hampir sama yang Kompas itu sekitar 60% gitu. Dan itu di dalam survei itu jelas berimplikasi kepada suara Pak Prabowo dengan Gibran, di mana suara Pak Prabowo dan Gibran turun amat drastis ya, hampir mencapai 4-5% dari angka yang sebelumnya disebut dirilisnya LSI maupun indikator politik gitu ya. Nah jadi kalau kita dilihat dari situ ya jelas ya, peristiwa ini makin banyak orang yang memahami perjalanannya seperti apa, mekanismenya apa, tata caranya seperti apa, makin semarak lagi isu soal dinasti politik itu makin membuat elektabilitas Pak Prabowo alih-alih naik yang ada adalah turun begitu. Dan turunnya itu jelas mengimbas kepada 2 pasangan calon presiden yang lain. Dalam hal ini adalah Anies Baswedan maupun Pak Ganjar. Pak Ganjar seperti survei terakhir itu bahkan sudah mulai unggul ya, meskipun di margin error dari Pak Prabowo. Sementara Anies bahkan sekarang sudah mulai mendapatkan setidaknya 3-4% ya pasca peristiwa ini terjadi gitu. Jadi jelas itu alurnya. Jadi suara Pak Prabowo turun berpindah baik ke Anies maupun ke Ganjar gitu. Baik, nah Bang, kita bicara kembali soal MK nih Bang. Menurut Abang nih, dengan adanya perkara yang terjadi di tubuh MK ini, apakah nantinya MK akan tetap dipercaya sebagai wasit yang mengadili sengketa pemilu Bang? Iya, saya kira memang butuh waktu ya untuk memulihkan kembali citra Mahkamah Konstitusi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Pak Gimli dan Pak Binsar dan juga Pak Wahidudin, saya kira itu cukup menolong wajah Mahkamah Konstitusi kita di masa mendatang gitu. Jadi orang sekarang percaya bahwa Mahkamah Konstitusi itu nggak mudah lagi diintervensi seperti proses-proses yang mungkin terjadi sebelumnya begitu ya, karena ada Majelis Kehormatan yang dibuat secara permanen yang memungkinkan Majelis Kehormatannya itu dapat memberi sanksi, mengawasi dan menindak hakim-hakim yang dianggap ya melakukan pelanggaran etik gitu. Nah, seturut dengan itu kan ada proses pergantian ketua Mahkamah Konstitusi juga ya, yang sekarang mungkin karena di dalam amar putusan itu selambat-lambatnya 2 kali 24 jam begitu ya.
Dan artinya dalam 2 hari ke depan kita sudah mendapatkan ketua Mahkamah Konstitusi baru gitu ya. Dan yang paling penting itu juga dikecualikannya Pak Anwar Usman untuk terlibat di dalam proses-proses peradilan yang berhubungan dengan sengketa ya hasil pemilu dalam semua jenisnya, baik pilpres, legislatif maupun pilkada gitu. Saya kira dengan upaya-upaya yang seperti itu ya, 3 langkah-langkah yang disebutkan itu tadi, mudah-mudahan sedikit demi sedikit akan dapat meningkatkan kembali ya kepercayaan publik kepada lembaga Mahkamah Konstitusi ini gitu. Baik, berarti MK ini bahasanya ditolong oleh MK-MK dan juga mungkin Ya, siapa nanti ketua MK yang baru gitu ya Bang ya? betul, betul. Baik, nah terakhir Bang Rey, Anwar Usman ini Ya, kan ramai diminta untuk mengundurkan diri saja sebagai hakim MK, sebagai bentuk tanggung jawab moral. Menurut Abang sendiri gimana Bang? iya saya setuju sebetulnya ya, karena kan kalau dibaca putusan Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya kecenderungan mereka itu adalah menonaktifkan yang bersangkutan ya secara permanen gitu ya. Bukan hanya dari ketua tapi juga dari keanggotaan hakim Mahkamah Konstitusi gitu. Tetapi langkah itu terkendala karena prosesnya jadi agak lama gitu. Jadi nanti bisa bisa lagi ke banding ya, bandingnya nanti alih-alih menambah maka bisa saja membebaskan yang bersangkutan ya. Lalu persyaratan-persyaratannya juga nanti akan disampaikan kepada presiden ya. Pertimbangan-pertimbangan itulah yang membuat kemudian ya hakim dari Mahkamah Kehormatan ini menyatakan cukup dicopot saja jabatannya dari ketua gitu, meskipun ada satu yang dissenting yang mengatakan sebaiknya dinonaktifkan secara permanen ya dengan tidak terhormat gitu. Nah, saya kira tiga-tiganya sebetulnya pada keinginan yang sama, cuman ada yang berpikir tegas-tegasan seperti Pak Binsar, ada yang berpikir implikasi-implikasinya karena bisa panjang, bisa begini, bisa banding lagi ya, alih-alih kemudian dipecat malah bisa-bisa dipulihkan kembali ya dan sebagainya gitu. Jadi saya kira maksud dari tujuan mereka itu semua menuju ke sana gitu. Nah, bahwa seperti kita ketahui kemudian Pak Anwar tidak mengambil sikap untuk mundur, ya kita mau bilang apa lagi ya, karena pada akhirnya memang putusan itu berimbas kepada standar moral tiap orang gitu. Nah, apakah standar moral Pak Anwar seperti misalnya hakim konstitusi yang sebelumnya yang tidak ditegur dengan berat, ya, tidak ditegur, disanksi dengan sanksi etik yang berat, cuma hanya ditegur, beliau langsung mengundurkan diri ya dari jabatannya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi beliau menyadari betul bahwa jangankan ditegur berat seperti misalnya dinonaktifkan atau biasanya dinonpalukan begitu kira-kira, bahkan ditegur secara lisan pun ini sudah cukup mengganggu standar moral diri beliau, sehingga beliau mengatakan ya saya mundur dari hakim Mahkamah Konstitusi gitu ya. Nah, itu soal standar moral pada orang per orang sebetulnya gitu. Yang itu tentu memperlihatkan kepada kita kedalaman beliau sebagai apa namanya itu dalam konteks ini tentu hakim dan sebagainya gitu. Nah, hal yang sama juga pernah kita lihat dahulu di politik ya. Kita masih ingat tahun 99 dahulu misalnya ya Pak Habibie mencegah dirinya untuk dicalonkan kembali ya, mencegah dirinya coba ya kan untuk dicalonkan kembali sebagai calon presiden, manakala laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR yang salah satu anggota MPR terbanyak itu berasal dari partainya, meskipun saat itu belum disebut partai karena masih ormas ya. Dalam ini adalah Golkar. Golkar adalah fraksi MPR yang paling banyak menolak laporan pertanggungjawaban Pak Habibie. Sehingga ketika didorong beliau untuk maju kembali sebagai calon presiden pasca pemilu 2019, beliau menolaknya dengan argumen yang menurut saya sangat mencerminkan tingginya moralitas dalam diri beliau gitu. Nah, beliau mengatakan bagaimana mungkin saya dicalonkan kembali setelah laporan pertanggungjawaban saya ditolak gitu. Padahal nggak ada konstitusi yang melarang, nggak ada aturan yang melarang, nggak ada undang-undang yang melarang bahwa presiden yang ditolak laporan pertanggungjawabannya, laporan tahunan pertanggungjawabannya di MPR
itu tidak lagi dapat dicalonkan sebagai calon presiden. Nggak ada aturan Baik. itu. Tapi Baik. Pak Habibie dengan kesadaran mengatakan, ya saya tidak bersedia dicalonkan lagi karena ya kenyataannya laporan pertanggungjawaban saya sudah ditolak. Nah ini lagi-lagi kembali kepada moral. Cuman kenyataannya beliau menyatakan tidak mundur, ya begitulah standar moral Baik. beliau gitu kira-kira. Alih-alih mundur, yang ada justru dia menyerang balik ya putusan Mahkamah Konstitusi itu, putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Ya. Konstitusi itu. Ya, berarti ini mencerminkan bahwa sikap mengundurkan diri atau tidak mengundurkan ini mencerminkan dari sikap moral Anwar Usman Ya, ini sendiri ya, Bang ya. kalau kita pakai bahasanya Pak Jokowi dan juga Pak Anwar Usman, kembalikan saja ke rakyat kata dia. Biarlah rakyat Baik. yang menilai Baik. masing-masing standar Oke, moral baik. itu gitu ya. Baik, terima kasih Bang Rey atas Ya, waktu dan ya, pandangannya. Sampai berjumpa di sama-sama lain ya. kesempatan, Bang. Sehat selalu, Terima Bang kasih. Rey. Ya. Amin. Baik, Tribuners, itu dia pembahasan kita dalam Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya dan juga Tribun News on Focus lainnya tentunya dengan topik dan narasumber menarik. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri, sampai jumpa.